Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya, bertemu kembali masih dengan saya Ana Ogi. Seperti biasa, saya akan berbagi video tutorial. Pada kali ini video tutorial saya tentang update aplikasi Erapod SMK ya ke versi 5.1.0 ya. Di sini kalau kita lihat di sini masih versi 5.0 ya. Jadi ini masih awal ya, masih dari awal kita akan update ke versi 5.1.0. Nah, langkah yang pertama ya, sebelum kita mulai, saya sudah membuatkan panduan ya di sini. Ini ada saya buatkan PDF cara update-nya ke versi 5.1.0 ya. Ini berbentuk PDF. Nanti mudah-mudahan tidak lupa saya share di deskripsi video ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin mengupdate ke versi 5.1.0 tinggal mengcopy paste perintah di sini ya. Mengikuti perintah di sini, tidak usah pusing, tinggal ikuti ya, update seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat versi Erapod masih versi 5.0. Oke. Langkah yang pertama ya, karena masih versi 5.0, supaya bisa terupdate, kita masuk ke web, kita masuk ke tip C. Di sini ada folder Erapod SMK ya. Kita klik. Nah, di sini ada folder data web. Di dalam folder data web kita buat folder baru. Kita beri nama updates ya, seperti ini, updates. Ini kita perlu buat supaya versi Erapod 5.0 ini bisa diupdate ya. Kalau kita tidak membuat folder ini maka dia tidak bisa diupdate ke versi selanjutnya. Oke. Nah, langkah yang pertama setelah kita membuat folder updates ini ya. Di sini sudah saya buatkan ya. Langkah 1 sudah, langkah kedua. Nah, sekarang kita masuk ke cek pembaruan ya, cek pembaruan. Nah, seperti ini, kita klik cek pembaruan di sini. Nanti akan muncul seperti ini proses pembaruan ya. Kita klik saja. Ini masih versi 5.0 ya. Nah, cek pembaruan ini kita lakukan terus sampai mentok di versi 5.07 ya. Jadi kalau kita ikuti cek pembaruan ini, maka dia versi Erapodnya akan mentok di versi 5.07 ya. Oke, kita langsung saja kita cek proses pembaruan. Ini kita pastikan ya, ketika melakukan proses pembaruan ini komputer terhubung dengan internet ya, muncul seperti ini, sukses muat ulang aplikasi. Nah, di sini kita bisa lihat versinya sudah 5.01 ya. Kita proses pembaruan lagi, maka prosesnya aplikasi Erapod akan update ke versi yang lebih tinggi lagi ya. Oke, ini sudah menjadi versi 5.02. Nah, seperti ini. Langsung lagi versi 5.03 ya, seperti yang kami gunakan di sekolah, itu masih versi 5.03. Oke. Nah, seperti ini. Oke, 5.03 kita update lagi sampai mentok di versi 5.07 ya. Nah, di sini masih kelihatan ya, masih ganjil karena saya belum melakukan penarikan data ya. Kita anggap saja samalah seperti itu. Bagaimana? Kita anggap saja sekarang sudah ada datanya ya. Penarikan, kenapa masih ganjil di sini? Karena saya belum melakukan penarikan data ya. Ini karena saya uji coba di laptop yang saya gunakan ya. Sementara server aslinya itu ada di sekolah. Oke, lanjut. Sekarang sudah versi 5.04. Kita klik lagi proses pembaruan. Terus sekarang sudah 5.05. Lanjut lagi proses pembaruan. Jadi bagi Bapak Ibu yang Erapodnya masih versi di bawah 5.07 ya, tinggal diikuti langkah-langkah seperti ini. Muat ulang aplikasi. Sekarang sudah versi 5.06. Oke, lanjut proses pembaruan. Nah, di sini kita bisa lihat mentok di versi 5.07 ya. Nah, kalau kita lihat di 5.07 tidak ada pembaruan. Padahal sebetulnya sudah ada versi yang lebih tinggi lagi. Kenapa seperti ini? Karena ada sedikit perubahan ya di sistem Erapod ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengupdate ke versi 5.08, silakan cek saja di web seputar Erapod SMK. Di sini sudah ada. Nah,
kita langkah-langkah yang ada di sini itu saya sudah rangkumkan di sini ya, sudah rangkumkan di sini. Oke. Sekarang kita sudah sampai di versi 5.07 ya. Kita akan langsung update ke versi 5.10. Artinya kita tidak melewati lagi versi mengupdate berjenjang, nggak usah, langsung saja dari 5.07 ke versi 5.10. Nah, di sini sebelumnya kita harus mendownload dan menginstal Git ya, Git ini. Silakan di-download di sini. Ini sudah ada linknya ya. Coba kita klik copy link address supaya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini silakan di-download dulu. Nah, ini ya. Sesuaikan dengan versi komputernya. Karena saya menggunakan Windows 10 64 bit, berarti saya pakai yang ini 64 bit ya. Ini saya sudah download. Ini saya sudah download di sini ya. Ini saya sudah siapkan Git. Kemudian kita juga butuh Composer ya, Composer. Ini Composer silakan di-download. Juga sama linknya ya. Jadi silakan ikuti link yang sudah saya berikan. Oh, sorry. Refresh saja. Nah, di sini ini ya, silakan diklik ini. Silakan di-download dulu komposernya. Oke. Kalau sudah di-download, jadi di komputer sudah ada dua ya, Git dengan Composer Setup. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ini. Kita download dan install Git. Oke, kita langsung install Git-nya dulu. Ini Git-nya tinggal klik, double klik saja. Yes. Oke, kemudian klik next saja. Next. Yes. Next, 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 next lagi, install. Oke, kita tunggu. Lagi sedang proses update ya. Oke, sudah dekat waktunya zuhur. Oke, kita selesaikan dulu prosesnya, ini sedang berlangsung. Fungsi Git ini kayak kurang lebih sama seperti apa ya, terminalnya Linux. Jadi kita bisa mendownload mendownload aplikasi dari internet pakai aplikasi ini, Git ini. Oke, kita tunggu. Oke, pastikan ya ketika menggunakan Git nanti harus komputer terhubung dengan internet ya. Di sini bisa lihat komputer saya terhubung dengan internet. Ini saya tutup saja Git-nya. Oke, Git sudah terinstall. Selanjutnya ini Composer ya, kita download dan install ya. Di sini saya sudah download, saya tinggal install. Composer Setup. Install for all user. Klik yes. Oke, klik saja next. Nah, seperti ini kita cek dulu. Pastikan mengarah ke Erapod ya. Ini Erapod SMK, PHP. Ini PHP ya. Nah, seperti ini, klik next. Oke, ini kalau begini kita langsung next saja. Install. Oke, kita langsung saja next. Next, finish. Oke, sudah selesai ya. Kita sudah menginstal aplikasi Git dengan Composer. Oke, selanjutnya kita membuka CMD di komputer ya. Arahkan ke Erapod SMK ya. Kita buka saja CMD, lambang Windows sama huruf R, ketik CMD. Nah, seperti ini muncul begini. Kita arahkan ini, ketikan perintah ini ya. Ini tinggal copy paste saja ya, teman-teman silakan copy paste saja. Copy selection. Sini paste, Ctrl V. Nah, enter. Nah, nanti berubah seperti itu. Kemudian tinggal ini ikuti lagi langkah selanjutnya ini. Dari sini ya, dari tanda kutip ini, tanda kutipnya jangan di copy. Itu cuma penanda saja. Oke, di sini paste, Ctrl V ya. Enter. Oh, sorry.
ada yang terlupa ini ya, dari sini git Ctrl V. Ntar, ini kok ada yang salah ini. Ntar ya, git clone. Nah, gitu ya, git clone https, ikuti perintahnya seperti di sini. Kemudian kalau sudah, enter. Oke, kalau nggak mau kita biarkan dulu ya. Kita ikut saja ya. Ketik manual aja ini kalau nggak bisa. Oke, ntar Ctrl C. Ini git clone https /github.com rapor smk.git data web ya, enter. Oke. Oh sorry ya, ada langkah yang terlewat, ada langkah yang terlewat. Kenapa muncul seperti ini? Karena ada begini ya. Jadi aplikasi Git ini nanti akan mendownload master aplikasi Raport ya, akan disimpan di sini dalam bentuk folder data web juga. Masalahnya di sini sudah ada folder data web. Nah, jadi folder data web yang ada di Raport ini kita rubah dulu, kita rename ya. F2 saja. Nah, kita beri nama yang lain. Yang penting tidak sama namanya, nama foldernya dengan data web. Misalnya data web lama gitu ya. Data web lama gitu. Mau beri nama lain juga boleh, silahkan. Oke, kalau sudah begini, kita tinggal jalankan lagi perintah yang tadi. Nah, baru bisa jalan ya. Nah, perhatikan ketika menjalankan perintah ini akan muncul folder data web baru. Karena fungsi dari Git ini akan mendownload, akan mengcloning aplikasi Raport SMK di GitHub, akan dimasukkan ke sini ya. Jadi pastikan sudah merubah folder data web yang sebelumnya. Di sini saya lupa kayaknya tadi melewati. Nah, ini ya betul, ada di langkah yang ke bagian C. Kita harus merubah folder data web dulu menjadi data web yang lama ya, seperti itu. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke folder data web. Ketik saja data web. Enter. Oh, sorry. Ketik cd data web. Nah, seperti itu. Nah, di sini jalankan perintah ini Composer install. Kita install lagi Composernya. Bisa juga update ya, tapi saya lebih suka install saja. Composer install. Enter. Nah, ini membutuhkan waktu yang sedikit lama ya, dan juga membutuhkan koneksi internet yang stabil ya. Jadi pastikan ketika menjalankan perintah ini aplikasi komputer terhubung dengan internet ya. Oke, di sini saya menggunakan koneksi paket data yang ada di komputer ya. Kebetulan paketnya masih ada, paket ini masih ada. Oke, di daerah Bro sudah azan ini ya, ada azan ini masjid. Cuma untuk sementara kami belum ke masjid ya, karena pengaruh COVID-19. Jadi lebih amannya masih sholat di rumah ya gitu. Oke, kita tunggu proses installnya, proses update komposernya sedang berlangsung. Jadi pastikan Bapak Ibu kedua aplikasi tadi, Git dengan Composer, sudah di-download dan juga sudah diinstal ya. Intinya Bapak Ibu tinggal ikuti aja langkah-langkah yang ada di sini yang sudah saya buatkan ya. Tinggal copy paste perintahnya yang ada di sini. Oke. Tadi sudah sampai di langkah ke G ya. Sudah sampai langkah G. Nanti kita tinggal ini HIJ saja lagi ya. Oke, kita tunggu saja. Ini lama cepatnya ini tergantung dari
koneksi internet yang digunakan ya. Di sini saya menggunakan koneksi internet paket data Telkomsel ya. Kenapa Telkomsel? Karena di tempat kami ini, khususnya di Berau, jaringan Telkomsel itu masih lebih stabil dan cepat ya dibandingkan provider lain ya. Selain itu koneksinya juga sudah 4G ya. Oke, kita tunggu proses installnya. Oh ya, hampir lupa, bagi teman-teman, sebaiknya sebelum update ke versi yang lebih tinggi, sebaiknya sudah melakukan penarikan data ya, supaya sudah melakukan penarikan data di sini ya, menu sinkronisasi, ambil data dapodik. Jadi usahakan teman-teman melakukan penarikan data itu di versi yang masih di bawah, misalnya di versi 5.03. Versi 5.03 masih sedikit stabil ya. Nah, ada kejadian, ada teman-teman yang sudah update ke versi 5.10, ketika menarik data, datanya jadi double ya. Jadi saran saya, sebaiknya Bapak Ibu, kalau misalnya datanya sudah ada ya tidak perlu melakukan penarikan data. Namun kalau belum, usahakan penarikan data itu di versi yang agak di bawah versi 5.1 ya. Misalnya 5.0.3. Ya, sampai sekarang server di sekolah ini masih menggunakan versi 5.03 ya. Saya belum update ke versi yang lebih tinggi karena saya baca postingan-postingan itu masih banyak trouble ya. Masih banyak trouble. Kemudian saya uji coba versi yang terakhir 5.10 ya, ya itu sudah lumayan stabil ya. Kesalahan-kesalahan yang ini sepertinya sudah ditutupi. Namun muncul lagi kesalahan, yaitu adanya data yang double ya. Namun saya belum menemukan juga ya, karena saya tidak menaruhkan penarikan data ya, karena server di sekolah itu belum saya update. Oke, mungkin besok atau lusa saya akan update ke versi 5.1 ya, karena di versi 5.03 itu memang masih ada trouble ya, ada trouble. Oke, kita tunggu. Ya, selama update ini aplikasi Eraport ditutup saja boleh, atau dibiarkan begini terbuka nggak apa-apa. Karena mengakses menu yang lain itu sementara nggak bisa ya, karena ini perintahnya sedang berjalan ini. Oke, pastikan koneksi internetnya stabil ya ketika mengupdate, karena ini mengupdate sekaligus mendownload data dari internet ya. Oke, jadi di versi ini saya langsung dari versi 5.07 ke versi yang 5.09. Kalau ingin berjenjang, mungkin lihat saja panduan di sini di web seputar Eraport SMK. Di sini ada dijelaskan versi 5.08 ya. Nah, ini ada juga. Nah, seperti itu, pakai Linux juga ada. Namun di sekolah server masih pakai Windows ya. Oke, kita tunggu. Oh, masih berjalan ya proses downloadnya. Nah, sebelum juga mengupdate, pastikan Bapak Ibu sudah mengamankan folder data web ya. Ini. Mana tadi? C Eraport SMK. Nah, ini ya. Folder database dan folder data web. Ini pastikan sudah di backup dulu. Cara backupnya, ya, service Eraport dimatikan, baru di copy kedua folder ini kemudian disimpan ke tempat yang lain. Karena kalau tidak melakukan backup, dikhawatirkan kemudian ada trouble. Nah, sementara Bapak Ibu guru di sekolah sudah melakukan pengisian nilai ya, nanti bisa berbahaya. Sudah mengisi nilai ternyata tidak lupa di backup. Nah, ini berbahaya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini langkah di sini ini yang lebih lama ya. Langkah di sini lebih lama. Apalagi kalau menggunakan koneksi internet yang standar ya. Di sini saya menggunakan koneksi internet yang
Telkomsel ini juga masih sedikit lama ini ya. Kemarin saya coba remote, koneksinya pakai apa itu, Astinet kalau nggak salah ya, itu lebih cepat. Oke, kita tunggu. Ini sudah mau selesai kalau muncul seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Ini kita bersihkan dulu CLS. Oke, sudah ya. Tadi sudah sampai di versi ini. Oke, sekarang kita akan mengcopy folder database PHP ya, ke folder data web lama ke folder data web yang baru ya. Ini dilakukan kalau misalnya kita sudah punya data, sudah mengisi data di Erapod. Kalau belum ya tinggal dilewati saja ya. Namun kita anggap saja di Erapod ini sudah ada datanya. Dalam artian guru-guru sudah mengisi nilai dan seterusnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini ada dua folder, data web dengan data web lama ya. Folder data web lama tadi ini berasal dari folder data web yang saya rename. Kemudian folder data web di sini yang baru muncul itu ketika kita menjalankan perintah git tadi ya, git clone dan seterusnya. Dia akan membuat folder di sini. Nah, di sini yang kita lakukan, kita masuk ke saya buka dua Explorer saja ya. Oke, supaya jelas. Di sini saya buka folder data web baru ya. Ini data web baru. Kemudian yang satu di sini folder data web lama. Nah, supaya jelas ya. Bisa nggak di Nah, ini folder data web baru, ini folder data web lama. Nah, di folder data web lama ini kita buka ya. Kita buka folder config. Nah, di sini ada file database, ini kita copy. Nah, kemudian di folder data web lama kita masuk ke config. Di sini kita paste ya database-nya yang sudah kita copy tadi. Nanti minta replace saja. Oke, kemudian setelah itu kita kembali ke folder data web lama. Di sini ada file env, ini environment, ini kita copy. Kita paste juga di sini data web. Di sini karena di sini belum ada ya, paste. Oke. Kemudian di folder data web lama kita copy folder storage ini. Folder storage kita copy. Paste juga di sini ya, di folder data web yang baru. Paste saja. Dia minta replace biasanya. Mana ini? Bentar ya, mungkin belum. Copy di sini paste. Oke, muncul replace. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita tutup saja jendelanya. Sekarang kita tinggal jalankan perintah ini. Mana tadi? Ini. PHP artisan config case-nya. Ini kita copy. Paste di sini. Enter. Oke, muncul seperti itu. Tinggal copy paste perintah yang ada di sini yang sudah saya buatkan. Ya. Enter. Ya. Lanjut. Ini kita update ke versi yang baru. Coba nanti kita cek ya. Oke, nah di sini ada pemberitahuan berhasil update ke versi 5.1. Yang terakhir, supaya linknya update, copy, enter. Oh, sudah ada ya, sudah terisi. Oke, sudah. Nah, oke, kalau sudah, sekarang kita coba buka aplikasi Erapod. Ini coba keluar dulu. Sekarang kita buka ya, login, masuk. Nah, di sini kita bisa lihat sudah versi 5.1 ya, yang baru. Nah, di sini juga sudah masuk. Kalau kita lihat di daftar perubahan, nah ini sini ya. Dari versi 5.0, 501, 502, 505, 507, 508, 509, 510 ya. Nah, di sini ada pembaruan. Oke. Ya. Jadi saya kira ini langkah-langkahnya untuk mengupdate ke versi 5.10 ya. Seperti itu. Itu yang bisa saya bagi ya, tutorial cara mengupdate versi Erapod SMK ke versi yang terbaru ya.
Oke, saya coba semester genap, genap masuk. Kalau yang baru ya sebaiknya, nah kalau sudah kan, kalau baru menggunakan Eraport ya langsung saja tarik data ya. Cuma saran saya tarik datanya jangan di versi 5.1 ya, 5.10 yang baru ini, karena saya belum uji coba juga, karena ada beberapa data siswa ya, data apa itu yang double ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.